Ada ormas Islam di Indonesia. Ormas ini katanya diisi oleh banyak alim ulama. Tetapi ormas ini di dalamnya banyak sekali kesyirikan, nyembah kubur, pesugihan. Islamnya beda dengan Mekah dan Madinah. Mereka seakan membuat Islam sendiri, Islam Nusantara. Mereka punya kitab karangan sendiri yang dipelajari di pesantren-pesantren mereka. Membuat kreasi ibadah sendiri. Meniti jalan lurus. Akun ini mengatasnamakan dirinya adalah jalan lurus. Tapi sebenarnya jalannya bengkok. Cara berpikirnya sepertinya serius. Tetapi logikanya cacat. Sepertinya dia juga kelihatan orang cerdas. Tapi tumpul. Artinya, apa yang dihasilkan dari pemikirannya, itu semuanya tidak tajam. Semuanya bernuansa, insinuasi, dan kebencian. Kita lihat sekarang. Yang pertama, dia menyampaikan tentang sebuah organisasi besar, tapi licik. Dia tidak menyampaikan organisasi besar itu apa, padahal kitabnya sudah jelas. Organisasi itu namanya Nahdlatul Ulama, kumpulan dari para ulama. Dia mengatakan dan sempat menyitir bahwa dalam organisasi itu ada banyak kesyirikan. Yang kedua, ada penyembah kubur. Yang ketiga, membuat Islam Nusantara. Yang keempat adalah membuat kreasi-kreasi baru. Kita lihat yang pertama, kesyirikan. Dia tidak paham tentang bagaimana sebuah teks dalam kaidah syariah itu yang didasarkan atas sabda Rasulullah yang menyatakan mengkafar musliman faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka dia akan kafir. Dia dengan mudah menyatakan bahwa di dalam sebuah organisasi besar yakni NU itu ada kesyirikan. Artinya ada kemusyrikan. Artinya ketika menjustifikasi musyrik atau syirik, dia mengatakan di sana ada kekafiran. Ini artinya bahwa dia itu goblok masalah dan dasar tentang bagaimana cara untuk menghindari diri dari bagaimana cara untuk supaya tidak mengkafirkan dan supaya tidak menjadi orang kafir. Yang kedua, bahwa di dalam organisasi besar itu ada penyembah kubur. Dia tidak paham apa artinya orang yang ziarah ke makam. Dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam otaknya hanya menjustifikasi bahwa orang yang di makam itu menyembah kubur. Ini namanya prasangka yang jelek dari otak-otak jelek. Dia tidak berpikir tentang sesuatu yang baik. Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya melarang ziarah kubur karena waktu itu masih belum kuat imannya. Fazuruha, maka ziarahlah. Dan masih banyak lagi tentang dalil-dalil ziarah kubur yang berasal dari Rasulullah. Artinya dia berlawanan dengan Nabi. Pertama, prasangka yang buruk dihadirkan dan disampaikan kepada organisasi besar itu. Warganya dianggap penyembah kubur. Yang kedua, dia gagal faham tentang bagaimana cara memahami ziarah kubur. Yang ketiga, bahwa organisasi besar itu mempunyai namanya Islam yang tidak sama dengan Mekah dan Madinah. Ini goblok juga. Dia tidak tahu antara Islam Indonesia, Islam Mekah, Madinah sama saja. Hanya disandarkan pada tempat. Kalau Islam di Nusantara dari Islam Nusantara, tapi isinya sama Mekah dan Madinah. Hanya karakternya yang berbeda. Kalau dulu masih dikuasai oleh Wahabi di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun di Madinah, mempunyai karakter yang keras. Kalau di Indonesia, sangat lemah lembut. Ini yang membedakan. Tetapi semua syariat
baik itu secara konseptual, implementasi, semuanya sama. Islam adalah Islam. Yang terakhir, bahwa di kelompok besar yang namanya NU, tapi tidak disebutkan NU karena kelicikannya itu, dia mengatakan bahwa di NU banyak kreasi. Ini juga orang yang kebanyakan berpikir dungu, bahwa berkreasi itu dianggap sebuah kebid'ahan. Dia tidak paham dengan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalihha. Barang siapa yang mengawali dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ujur atau pahala. Itu yang menjadikan kreasi-kreasi dalam Islam. Kalau dia anti dengan bid'ah, tapi dia adalah membahani bid'ah. Dia tidak suka bid'ah, tapi dia mengimplementasikan bid'ah. Bagaimana mungkin Rasulullah mencaci maki sesama, mengkafirkan sesama, memusyrikkan sesama, membid'ahkan sesama. Kalau dia adalah umat Rasulullah, maka dia akan menghindari itu. Kalau dia mengatakan bahwa orang itu gampang dikatakan kafir, dikatakan musyrik, dan dikatakan bid'ah, maka Nabi tidak pernah layasuk walayal'an, tidak pernah mencaci maki. Dan dia benar-benar melakukan kebid'ahan yang besar. Meniti jalan lurus artinya meniti jalan bengkok. Dan akun ini harus dihindari supaya tidak menjadi dan menular kepada generasi kita. Wallahu a'lam bishawab.